Selanjutnya yang terjadi adalah tertahannya jamaah melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ini ada hadisnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis riwayat Ad-Dailami, Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, takkan terjadi kiamat sampai ada tahun-tahun umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terhalang haji dan umroh. Sekarang untuk informasi bagi Bapak Ibu bahwa pemerintah Arab Saudi karena wabah ini bukan hanya melarang orang dari luar, warga sendiri pun dilarang melaksanakan umroh. Mukimin juga dilarang. Qadarullah ada dua sahabat saya di Mekah itu dan sudah lebih 22 tahun tinggal di sana. Dan satu lagi ada sahabat saya memang sudah juga tinggal di sana. Mereka mengatakan Jumat kemarin kami seluruhnya hanya bisa sampai di luar, masuk ke dalam terhalang. Dan ini bahaya besar bagi bumi, Pak. Kalau sempat tawaf di Ka'bah sudah terhambat, kalau sempat ibadah di tanah haram sudah terhalang. Jadi jamaah yang masih ada di Mekah sekarang itu, Pak, sisa yang udah terlanjur masuk, mereka yang masih bisa tawaf di lantai 1, lantai 2, lantai 3, nanti mereka sudah keluar, sudah habis masanya, yang masuk lagi nggak ada. Dan bumi bergantung kepada energi positif yang muncul akibat orang-orang tawaf sekitar Ka'bah. Orang-orang yang beribadah di tanah haram, bumi ini sangat bergantung penuh kepada sumber energi paling positif yang bisa menstabilkan bumi dan menetralkan bumi ini. Tapi ketika orang-orang terhalang beribadah ke sana, maknanya hawa hitam yang menguap ke permukaan, yang menimbulkan kutukan bumi dan kemarahan laut, yang kemarahan udara dan langit, Bapak Ibu, karena dosa-dosa yang dibuat manusia, maka ini takkan ada penetralnya lagi. Penetralnya adalah amal soleh yang dibuat orang-orang beriman sekitar Masjidil Haram, dan itu terhalang sekarang, maka bumi akan labil dan bencana-bencana dahsyat akan terjadi. Ya, ini perang-perang hebat, perang-perang dahsyat. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di akhir zaman kata Nabi, kamu akan berperang satu, wa tuqatilunal hinda, kamu akan berperang melawan India, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang melawan, sekarang India cari gara-gara, mereka bantai-bantai umat Islam, padahal harusnya kesepakatannya April baru mulai dilaksanakan undang-undang yang sudah resmi oleh pemerintahan India. Tapi dari sekarang mereka sudah mulai membabi buta dan menghancurkan masjid-masjid, ya, membuldozer rumah-rumah ibadah umat Islam dan membakar rumah-rumah, membakar pasar-pasar, membunuh umat Islam. Mereka sudah mulai cari gara-gara, sehingga ulama-ulama dunia, bahkan ulama besar sekelas Zakir Naik mengumumkan jihad menuju India. Masya Allah. Rasul berkata, siapa yang berperang nanti di India lalu mereka terbunuh, mereka akan syahid dan mereka masuk surga tanpa hisab. Seandainya ada yang berminat, nanti terbuka pintunya, umpama jangan sampai Bapak tidak termasuk di antara mereka, karena ini yang terdekat, Pak. India paling dekat dengan kita. India yang ada di Indonesia ini, kalau seandainya kejahatan di India sana kepada umat Islam masih berlanjut, mereka tak layak juga ada di Indonesia. Setuju? Kita tak rela bumi Indonesia ini dipijak oleh orang-orang yang membantai umat Islam di India. Berikutnya, di akhir zaman kata Rasulullah, kamu akan berperang di Syam melawan musuh-musuh Allah. Syam itu Palestina melawan Yahudi, ya. Ini dia, Syam. Satu, Palestina melawan Yahudi. Dua, Suriah melawan Syiah, ya. Siapa yang terbunuh di antara mereka, mereka syahid dan mereka masuk surga tanpa hisab. Demikian Rasulullah SAW bersabda. Dan perang besar ketiga, yaitu kamu akan berperang melawan suatu bangsa, matanya sipit, hidungnya sepet apa? Nauzubillah, apa nama? Pesek. Hidung mereka pesek, mata mereka sipit, ya. Kemudian warna kulit mereka putih pucat dan ada kemerah-merahannya. Nabi mengatakan demikian. Berarti ini adalah, kemudian di sini nanti akan terjadi, tak lama kemudian akan terjadi PD3, perang dunia ketiga. Kemudian terjadi berikutnya perang Armageddon atau Malhamah Al-Kubra, ya. Di masa-masa ini terjadi perang Al-Malhamah Al-Kubra.
haula wala quwata illa billah. Perang. Ini adalah perang-perang yang mengerikan. Kemudian terjadilah pembunuhan seorang lelaki yang paling terkenal di dunia, paling dicintai orang-orang beriman. Kematiannya dengan cara dibunuh. Marah orang-orang beriman satu bumi, marah seluruh malaikat yang ada di langit, dan Allah menghibur setelah matinya laki-laki yang beriman ini. Rasulullah menyebutkan nafsun zakiyah, lelaki yang memiliki jiwa yang mulia, dia mati dengan cara dibunuh. Langsung dihibur oleh Allah, terdengarlah kabar Al-Mahdi di baiat di depan Ka'bah. Dan memang Al-Mahdi nanti, oh ya, ini belum saya sebutkan, gempa-gempa dahsyat, gempa-gempa di Mekah, Madinah, ya, gempa-gempa dan bencana-bencana alam di seluruh bumi, dan bencana-bencana alam di seluruh bumi, ya. Jika ini sudah terjadi, Al-Mahdi akan dibaiat, ya. Siapa Al-Mahdi? Siapa Al-Mahdi? Pimpinan tertinggi umat Islam di akhir zaman yang menjadi penawar bumi ini. Dia keturunan kandung Rasulullah SAW dari Hasan bin Ali. Dia nanti dibaiat di depan Ka'bah. Ciri-ciri kemunculannya adalah seorang lelaki dikejar-kejar dari Damaskus, dan dia ada di Madinah saat itu. Dia lari ke Mekah, yang mengejar sampai di Madinah dan terus menuju ke Mekah mengejar laki-laki tersebut. Yang mengejar sampai di kota Al-Baida, sebuah kota kecil perbatasan Mekah Madinah. Saat mereka di Al-Baida, Allah gempakan Al-Baida, terbelahlah tanah di kota Al-Baida, seluruh kota, bangunan, toko, penduduk, masyarakat, dan yang mengejar tenggelam di Al-Baida. Maka laki-laki yang dikejar yang sudah masuk Mekah itulah Al-Mahdi. Itu cirinya. Kalau bukan itu cirinya, berarti bukan Al-Mahdi itu. Yang ngaku, akulah Al-Mahdi, jangan terima. Al-Mahdi itu nggak ngaku-ngaku, tapi dia nanti dikejar-kejar untuk dibunuh. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, baru setelah itu terjadilah hantaman meteor. Hantaman meteor. Ini yang menimbulkan dukhan. Baik Bapak Ibu sudah dengar ini, kabar-kabar yang akan menimpa, yang akan terjadi. Bagaimana NASA menceritakan 2020 ini sangat banyak meteor yang mendekati bumi. Coba buka YouTube, buka situs asli NASA, Pak. Bagaimana bumi kita diancam oleh beberapa meteor yang akan menabrak atmosfer bumi kita. Tidak tahulah, karena di dalam 5 surat Al-Mulk, surat At-Tur, surat Al-Hadid, surat Ad-Dukhan, ya, Allah menceritakan hantaman meteor. Rasul mengatakan meteor akan menabrak bumi ketika kamu semua nanti menyaksikan penguasa Mekah Madinah. Saya sebutkan dengan penguasa Mekah Madinah sudah tergila-gila dengan musik, sudah menghadirkan penyanyi-penyanyi yang meliuk-liuk dengan tarian-tariannya, sudah bergila-gila dengan minuman-minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan. Sejak 2016 Arab Saudi sudah melakukan ini, betul tidak? Maka pada masa itu akan terjadi hujan meteor, kata Rasulullah SAW, dan ini mengakhiri semua teknologi yang ada. Pada saat Al-Mahdi nanti memimpin kalian akan perang di belakang Al-Mahdi menggunakan pedang, tombak, dan panah. Kendaraan kalian kembali pada saat itu kepada kuda. Semua teknologi yang ada berakhir. Albert Einstein juga menyatakan pernyataan yang hampir sama. Perang dunia ketiga nanti kalian semua akan perang dengan senjata manual. Saya tak tahu senjata apa yang kalian pakai pada masa itu. Yang pasti seluruh teknologi senjata super canggih yang kalian siapkan hari ini tidak ada yang bisa kalian pakai dalam perang dunia ketiga. Ini pernyataan Albert Einstein. Kemudian Steve Jobs juga menyampaikan pernyataan yang hampir sama. Setelah nanti saya meninggal dunia, tak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu. Nah, seorang pakar astronomi dunia, Michel Penn, ini menjadi rujukan kebanyakan daripada pakar astronomi dari NASA, mengatakan bahwa ada peluang bumi ini dihantam oleh meteor. Di atas tahun 2013-an ada peluang, Bapak Ibu. Dan hantaman meteor ini akan menimbulkan kegelapan nyata di muka bumi yang kita sebut dengan istilah dukhan. Dan wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah itu semua teknologi musnah. Jadi sudah mendebarkan keadaan kita. Maaf, persiapan kita apa Bapak Ibu? Apa persiapan kita? Iman dan amal soleh. Tidak ada yang lain. Iman dan amal soleh. Stop amal salah. Totalkanlah hijrahmu, wahai muslimah. Maksimalkanlah ibadahmu dan kesolehaanmu, wahai para muslimin dan muslimat. Menjadi mukmin sebenarnya lah di akhir zaman ini. Benar-benarlah tobat nasuha, jangan tobat ulang balik, udahlah, cukuplah. Ya, keegoan kita sehingga masih bertahan dalam putus tali silaturahmi, hentikanlah.
nafsu yang tamak sehingga kita masih minjam-minjam duit dari riba. Stop, cukup, ya.